wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Nah, hari ini kita akan kembali belajar bersama Ustazah Fitria. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, kali ini kita akan belajar PJOK. Nah, tentang kebugaran jasmani. Silahkan disimak ya videonya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kebugaran jasmani dan senam ketangkasan. Kebugaran badan itu sangat penting ya anak-anak. Apabila badan bugar, kamu pasti gesit bergerak. Jika gesit bergerak, kamu akan merasa segar dan merasa bersemangat. Jika badan bugar, kamu akan sehat dan tidak mudah sakit. Maka dari itu, jagalah kebugaran tubuhmu ya semuanya. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang kebugaran jasmani. Yang pertama, latihan keseimbangan. Latihan keseimbangan itu ada dua. Yang pertama, latihan keseimbangan statis dan latihan keseimbangan dinamis. Yang pertama, latihan keseimbangan statis. Ada yang tahu latihan keseimbangan statis? Iya, jadi latihan keseimbangan statis itu dilakukan tanpa berpindah tempat. Contohnya, yang pertama, mengangkat salah satu lutut dan kaki, sikap awal berdiri tegak, tangan di samping badan, lalu angkat lutut kaki kiri. Saat mengangkat kaki, tangan direntangkan lurus ke samping hingga lutut membentuk sudut siku-siku. Lalu, luruskan kaki ke depan, tahan selama 8 hitungan. Setelah selesai 8 hitungan, kakinya diturunkan dan sikap kembali seperti semula. Lalu, ganti kaki dan lutut yang diangkat. Nah, jadi lakukan gerakan ini secara bergantian ya antara kaki kiri dan kaki kanan. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 2, yaitu berdiri menirukan kapal terbang. Sikap awal berdiri tegak, kedua tangan direntangkan, angkat, dan luruskan kaki kanan ke belakang. Badan condong ke depan, gerakan badan menjaga keseimbangan. Pandangan mata lurus ke depan ya. Tahan selama 8 hitungan, kemudian kembali ke posisi awal. Lakukan gerakan ini, gerakan meniru kapal terbang. Tetapi gantian ya antara kaki kiri yang ke belakang dan kaki kanan tetap memijakan ke bawah ya. Nah, jadi itu tadi gerakan yang menirukan kapal terbang. Yang selanjutnya, yang kedua, keseimbangan dinamis. Siapa yang bisa bantu Ustazah ini? Apa keseimbangan dinamis? Iya, pinter. Jadi, keseimbangan dinamis itu dilakukan dengan berpindah tempat ya. Nah, gerakannya Ustazah contohkan, yaitu yang pertama, ketika berjalan di atas garis lurus. Carilah tempat yang rata, dapat di lantai ataupun di lapangan. Buatlah garis lurus dan di tempat tersebut dengan panjang sekitar 20 meter. Siapkan 1 atau 2 buku, berdiri di pangkal garis lurus tersebut. Taruhlah buku di atas kepala, tangan lurus ke samping. Berjalanlah mengikuti garis tersebut. Usahakan buku jangan sampai jatuh ya. Jika buku terjatuh, ulangi lagi. Jika buku terjatuh, artinya anak-anak tidak seimbang. Makanya kegiatan ini diulangi hingga seimbang ya. Nah, yang kedua itu berjalan jinjit di atas garis. Nah, cara melakukannya itu yang pertama, cari tempat yang rata. Dapat dilihat ya, dapat dilakukan di lantai ataupun di lapangan. Buatlah garis di tempat tersebut
dengan panjang sekitar 20 meter. Berdiri tegak di pangkal garis tersebut dengan kedua kaki dijinjit, berjalan di garis tersebut dengan cara berjinjit. Berjalan dengan membawa buku di kepala ya. Tangan direntangkan lurus di samping badan. Hati-hati jangan sampai jatuh. Jika buku terjatuh, ulangi lagi ya. Lakukan kegiatan ini beberapa kali. Oke, jadi selanjutnya poin yang kedua yaitu melakukan permainan tradisional. Nah, anak-anak bisa melakukan permainan tradisional ini untuk melatih keseimbangan dan kelenturan kaki ya. Misalnya lomba balap karung. Nah, karena dalam lomba balap karung itu jika kakimu tidak lentur ataupun seimbang, maka kamu akan terjatuh. Jika melakukannya adalah sebagai berikut. Nih, Ustazah contohin ya. Ambil karung, kemudian gunakan karung itu untuk melakukan perlombaan. Nah, ambil 3 karung untuk 3 anak ya. Nah, dibagi setiap anak dapat 1 karung. Kemudian membentuk kelompok. Nah, nanti setelah ada garis finish dengan jarak kira-kira 5-15 meter, kelompok 1 siap untuk di garis start dengan sikap kaki berdiri di dalam karung. Kedua tangan memegang karung supaya tidak jatuh. Kelompok 1 memulai lomba karung setelah guru memberi aba-aba mulai ya. Ketika kelompok 1 sudah sampai di garis finish, kelompok 2 mulai lomba balap karung. Setiap pemenang dari masing-masing kelompok dilombakan lagi. Tujuannya untuk mencari yang tercepat. Oke, jadi jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan di tengah-tengah pandemi ini ya. Cukup sekian dari Ustazah. Semangat belajarnya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.